Bapak Ibu. Jadi kayak Robin Hood, Pak. Kayak Robin Hood ya, sering menghadang pasukan-pasukan raja terus merampok. Nabi dan pasukannya seperti itu. Setelah hijrah di tahun pertama banyak melakukan serangan-serangan atau ekspedisi. Dan banyak gagalnya juga. Yang namanya uji coba. Nabi nggak pernah perang, nggak pernah latihan. Banyak para sahabat yang belum pengalaman memegang senjata. Jadi ketika menghadang kafilah-kafilah para pedagang itu sering kalah, sering gagal, sering kapusan. Zaman segitu kan belum ada HP, nggak ada televisi, nggak ada radio. Ya adanya telek sandi. Kadang telek sandi ngapusi. Nanti ada kabilah lewat, ada kafilah lewat membawa dagangan. Sampai di sana ternyata nggak ada rasido. Itu sering seperti itu. Walaupun juga ada yang berhasil, beberapa kali Nabi berhasil menghadang, kemudian mengambil haknya, ibarat haknya. Karena ketika di Mekah Nabi juga meninggalkan harta benda, rumahnya barang dan diusir. Jadi gantian ketika mereka lewat di Madinah diminta lagi. Sampai akhirnya mendengar berita bahwa akan lewat kafilah dengan pasukan yang cukup banyak yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka Nabi mengerahkan banyak pasukan sejumlah 300 untuk menghadang pasukan Abu Sufyan. Nah inilah nanti akan menjadi cikal bakalnya perang Badar. Perang Badar Bapak Ibu itu perang yang tidak diskenario, yang tidak disengaja. Jadi memang itu rekayasa Allah. Allah yang melantarkan perang Badar. Nabi nggak ada persiapan. Karena Nabi niatnya hanya menghadang kafilah saja, kafilah Abu Sufyan. Sebentar lagi Bapak Ibu kita mundur dulu ceritanya. Setelah Nabi hijrah, ada sahabat Nabi yang masuk Islam. Dulunya non Muslim, kafir lah gitu, kafir. Tapi masih bersahabat. Mohon maaf namanya agak lupa saya itu. Agak lupa namanya. Tapi sering bersahabat. Sehingga ketika berdagang ingin mampir Mekah itu ngabari dulu, ngabari temannya yang masih non Muslim, belum masuk Islam, namanya Umayyah bin Khalaf. Itu masih di Mekah. Ini sahabat Nabi sudah di Madinah, sudah masuk Islam. Tapi karena bersaudara sejak kecil, jadi pengen mampir. Kalau sampai di Mekah ninggali surat, suruh disampaikan, terus dia dagang, habis dagang mampir lagi, sudah ada balasan. Nah suatu ketika ngabari, kalau bahasa kita, saya tak mampir boleh enggak? Oh boleh. Saya mau tawaf, oh boleh. Apa ada jaminan? Saya jamin. Nah, betul Bapak Ibu, sampai di Mekah mampir sehingga silaturahmi di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Sampai di sana ngobrol-ngobrol biasa teman lawang, walaupun sudah beda agama, karena yang satu sudah masuk Islam. Sampai akhirnya tawaf. Ketika tawaf, Abu Jahal datang. Abu Jahal berbeda Bapak Ibu dengan Abu Lahab ya. Beda, tidak sama. Ini dua-duanya paman Nabi ini. Abu Jahal itu nama aslinya Amir bin Hisam. Itu juga tokoh Quraisy, bahkan raja, tapi raja kecil ya. Karena di Mekah kan banyak kerajaan itu. Termasuk raja kecil juga, raja Mekah tapi ya kecil. Tokoh Quraisy juga. Abu Jahal melihat ada orang tawaf, lalu dicegat. Siapa kamu? Mesti kamu bukan orang Mekah, akan saya bunuh. Kata orang ini, saya sahabatnya Umayyah, saya sudah dijamin Umayyah keselamatannya. Kata Abu Jahal, nggak bisa, kamu harus saya bunuh, kamu kan Muslim. Akhirnya padu itu. Nah orang Muslim ini ya bertanya, ya Umayyah,
apa jaminan kamu? Katanya akan melindungi aku. Ternyata kamu lebih memilih Abu Jahal. Kalau begitu, silakan. Asal kamu tahu saja, Nabi mengatakan besok kamu akan meninggal. Kamu akan dibunuh. Orang yang sudah muslim ini, yang diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal, ini gantian menyampaikan pesan dari Nabi, bahwa Nabi mengatakan besok kamu Umayyah akan dibunuh. Ucapannya ini Bapak Ibu ternyata menjadi pikiran, sehingga Umayyah langsung pulang dan tidak menghiraukan Abu Jahal yang tadi akan membunuh orang ini. Umayyah pergi pulang. Nah, Abu Jahal ternyata nyalinya juga berkurang, nggak berani tarung, akhirnya pergi juga. Nah, Umayyah ini sepanjang jalan kepikiran Muhammad tidak pernah bohong, Muhammad tidak pernah bohong, Muhammad tidak pernah bohong. Kan memang nggak pernah bohong dari kecil Muhammad itu. Selama di Madinah, Nabi Muhammad tidak pernah bohong, orangnya jujur dan selalu benar ucapannya. Nah, ini ada pesan bahwa dia Umayyah besok akan mati dibunuh, sehingga jadi pikiran. Sampai di rumah ditanya sama istrinya, kemudian cerita, kalau begitu kamu di rumah saja, nggak usah pergilah, biar selamat. Sudah sampai lupa, setelah 3 bulan baru ada berita bahwa Muhammad akan menghadang pasukan kafilah yang kafilahnya Abu Sufyan yang saya ceritakan tadi, membawa barang dagangan yang banyak sekali, emas, berlian, permata, onta, kuda, banyak sekali. Dan barangnya itu tidak cuma milik Abu Sufyan, ada juga miliknya Umayyah, ada juga miliknya Abu Jahal. Cuma yang membawakan itu Abu Sufyan. Abu Jahal masih di Mekah, Umayyah juga masih di Mekah. Nah, ini akan dihadang oleh Nabi Muhammad. Informasi ini didengar, maka Abu Jahal mengajak Umayyah untuk berperang, menyelamatkan harta bendanya. Umayyah mau berangkat, istrinya ingat, ya suamiku masih kan enggak, kamu kan akan dibunuh. Akhirnya Umayyah enggak jadi pergi. Tapi Abu Jahal pinter, wah ini harus dipanas-panasi biar pergi. Akhirnya diberi hadiah. Hadiahnya apa Bapak Ibu? Dupa. Dupa itu kalau di sini ukup nggih. Tapi di sana ada 2 macam, dupa laki-laki dan dupa perempuan. Nah, oleh Abu Jahal, Umayyah ini diberi hadiah dupa perempuan. Ini kalau di tempat kita mesti tersinggung. Jadi kaya ngece, banci, bencong, ora wani perang. Nah, Umayyah tersinggung, akhirnya berangkat. Yang tadinya niatnya enggak berangkat biar selamat karena tahu akan dibunuh, akhirnya berangkat. Ini ceritanya begitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan sebentar nggih. Akhirnya sesuai dengan rencana Allah terjadilah perang Badar. Ini memang bukan rencana Nabi. Nabi rencananya hanya menghadang saja, menghadang kafilah, tetapi Allah yang merencanakan perang Badar. Tidak main-main Bapak Ibu, di perang Badar ini Nabi benar-benar berdoa. Benar-benar berdoa. Sampai Nabi berdoanya itu, kalau bahasa kita bukan mengancam nggih, tapi memang ya Allah, berikanlah kemenangan kepada pasukanku. Karena kalau hari ini umatku kalah, tidak ada lagi sejarah Islam. Jadi kalau di perang Badar umat Islam kalah, kita nggak bisa ngaji seperti ini Pak. Sudah nggak ada masjid lah itu. Maka Nabi benar-benar berdoa. Lalu Allah berikan kemenangan, Allah berikan informasi, Allah berikan keajaiban-keajaiban. Jadi sebelum berperang Allah turunkan hujan yang rintik-rintik. Hujannya sejuk dan menyegarkan. Tujuannya agar pasukan Nabi terlelap tidur, ngantuk,
terus nanti bangun segar, jadi perangnya semangat. Itu yang terjadi di pasukannya Nabi. Sementara di pasukannya kafir Quraisy itu hujan deras, angin kencang, sampai pasirnya itu berlumpur. Jadi kalau jalan wario angel banget itu ngedabel nih. Dan Allah turunkan perasaan takut, khawatir pada orang-orang Quraisy itu loh. Itu yang terjadi. Itu kondisi situasi sebelum perang Badar. Bahkan Bapak Ibu, ketika Rasulullah ngantuk, kemudian terbangun dari ngantuknya, Rasulullah memberikan berita gembira kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, alhamdulillah Allah sudah memberikan jawaban. Apa jawabannya? Kita akan menang di perang Badar. Belum perang Pak, belum perang, tapi Allah sudah memberikan berita nanti akan menang di perang Badar. Dengan pasukan yang jumlahnya 300, sementara kafir Quraisy jumlahnya lebih dari 1000. Kenapa bisa menang? Allah turunkan lagi kekuatan. Apa kekuatannya? Junudan lam tarawunaha, tentara-tentara yang tidak kelihatan. Apa? Malaikat. Padahal kalau Allah turunkan satu malaikat saja pasti menang dalam peperangan. Ini digambarkan pula Allah turunkan malaikat terus menerus, jadi bergantian. Bahkan sahabat pernah diceritakan oleh Rasulullah, kalau ingin tahu bedanya korban di perang Badar oleh malaikat dengan yang bukan malaikat, itu ada bedanya. Kalau korbannya kepalanya putus, itu berarti yang membunuh malaikat. Jari-jarinya terputus dan terbakar, itu berarti malaikat. Maka ketika perang, selesai perang, sahabat pada cerita, ya Rasulullah, ketika saya akan memenggal musuh, tiba-tiba musuh itu kepalanya putus. Oh, berarti yang memenggal malaikat. Nabi mengatakan, yang memenggal malaikat. Bahkan pernah ketika aku perang, kata sahabat, aku mendengar ada orang memanggil namanya. Oh, berarti malaikat memanggil nama malaikat yang lain itu. Dan luka-luka yang ada jarinya pada hilang, ada yang terbakar ya. Karena senjata malaikat itu pedangnya berapi dan apinya diambil dari neraka. Jadi kalau ingin tahu bedanya itu korbannya. Kalau korban dari malaikat itu tanpa kepala, jari-jarinya putus semua dan luka bakar. Selain itu berarti korbannya oleh pasukan Nabi. Bapak Ibu, yang hebat lagi ya, saya ceritakan ini ya. Ada 2 anak laki-laki, kakak beradik. Yang kakaknya namanya Mu'ad, usia 16 tahun, adiknya bernama Auf, usianya 15 tahun. Ketika perang, kakaknya datang dan berdiri di samping Abdurrahman. Abdurrahman ini sahabat Nabi. Dulu waktu di Mekah namanya Abdul Wud, masuk Islam jadi Abdurrahman. Nah, ketika berdiri, laki-laki anak kecil berusia 16 tahun ini namanya Mu'ad bertanya, ya paman, siapa orang yang paling jahat kepada Nabi Muhammad ketika di Mekah? Abdurrahman menjawab, Abu Jahal. Mana Abu Jahal? Kata Mu'ad ini, belum kelihatan, nanti kalau kelihatan akan saya tunjukkan. Mana Abu Jahal? Anaknya diam saja. Kemudian muncul lagi anak kecil laki-laki di sebelah kanannya, namanya Auf, adiknya ternyata. Tapi adiknya, kakaknya nggak tahu adiknya datang sebelah kanannya dan tanya sama Abdurrahman, pamanku, siapa orang yang paling jahat kepada Nabi? Abdurrahman menjawab, Abu Jahal. Mana orangnya? Kamu mau ngapain? Saya akan membunuh dia. Wah, luar biasa ini. Kakak beradik, tapi enggak sama-sama enggak tahu karena yang satu di samping ini, satu samping kanan. Nanti akan saya tunjukkan kalau kelihatan. Tidak lama kemudian muncul satu pasukan yang tengah-tengahnya itu ada penunggang kuda tinggi besar, gagah perkasa,
pasukannya dilindungi 10 lingkaran. Semuanya dari besi. Orangnya ini pakai besi, rapat semua, hanya kelihatan matanya. Kudanya pun pakai besi semua. Dan Abdurrahman mengatakan, itulah Abu Jahal. Begitu Abdurrahman mengatakan itu Abu Jahal, 2 anak kecil ini melesat dengan cepatnya itu, seperti busur panah lepas dari busurnya. Jadi kalau dalam film kungfu kayak ginggang itu loh, langsung melompat itu, melewati 10 lapisan itu. Kakaknya langsung dengan pedangnya menebas ke sana kemari sampai akhirnya meninggal, mati syahid ya, karena melewati banyak pasukan. Tapi ini luar biasa ini, saking tingginya melompatnya itu. Adiknya juga begitu. Adiknya meninggal duluan. Ya, kalau Mu'ad masih sempat terlepas tangannya patah. Ya tinggal 3 kulit, ya 3 kulit lah. Tapi tangannya sudah ngelampreng-lampreng. Sampai dipegang lagi, terus diikatkan dengan sorbannya dan maju ke perang lagi. Tapi karena repot, akhirnya tangannya dilepas sendiri, dilepas loh. Saya nggak bisa bayangkan kalau terjadi pada diri kita. Tangannya dicopot dewi ini loh. Timbang lambre angel, perangnya angel, dilepas tangannya. Jadi tanpa tangan, maju lagi ke medan perang dan sempat membabat pahanya Abu Jahal sampai terluka parah. Dan akhirnya Abu Jahal meninggal, tewas, ya, mati di perang Badar. Ya. Ini yang membuat geger di sini. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang membunuh Abu Jahal, ternyata 2 anak ini, kakak beradik Mu'ad dan Auf. Kakaknya berusia 16 tahun, adiknya 15 tahun, keduanya mati syahid. Dan gara-gara 2 anak inilah membuat pasukan Quraisy nyalinya jadi kecil. Mereka berpikir 2 anak kecil saja membuat pasukan Quraisy berantakan, apalagi kalau kami bertempurnya diteruskan, pasti berantakan, masih banyak pemberani-pemberani lagi. Akhirnya disitulah Bapak Ibu perang Badar selesai dengan kemenangan pasukan Nabi yang jumlahnya hanya 300, sementara pasukan kafir Quraisy jumlahnya 1000, tapi lari kocar kacir. Dan tokoh-tokoh Quraisy semuanya meninggal, semuanya mati itu. Yang selamat hanya Abu Lahab dan Abu Sufyan, itu saja karena tidak perang. Abu Lahab tidak ikut perang, jadi masih di Mekah. Abu Sufyan itu masih memimpin kabilah, membawa barang dagangannya. Tapi beritanya santer di Mekah kalau perang Badar kalah. Walaupun orang-orang munafik merubah ceritanya karena belum tahu kalau memang Nabi benar-benar menang. Ini kisah perang Badar Bapak Ibu ya. Sampai di sini dulu nggih. Sudah jam 9, ini baru perang Badar. Insya Allah di pertemuan berikutnya masih ada perang Uhud, perang Hamrat Asad, perang Khandaq, perang Mustalik, perang Hunain, dan masih banyak lagi. Insya Allah tidak janji. Mudah-mudahan pengajian malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.